Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita melanjutkan pembacaan dan pembelajaran firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?" Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Demikian firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan. Mari kita terlebih dahulu bersama-sama berdoa, memohon pertolongan, hikmat, dan bijaksana dari Allah kita, agar kita mengerti apa maksud, rencana, kehendak Allah melalui firman ini di dalam hidup kita sekarang. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur sudah membaca firman-Mu. Kami mau mengerti apa yang Tuhan nyatakan kepada Musa yang dapat kami terapkan dalam kehidupan kami saat ini. Kami memohon belas kasihan-Mu dan bijaksana-Mu, agar kami mampu menjadi pelaku firman. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami sampaikan kepadamu, ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat penebus kami satu-satunya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, setelah Musa ada di tanah Midian dan menikah dan berumah tangga, hampir 40 tahun Musa berada di penggembalaan kambing domba. Ini adalah fase kedua dalam kehidupan Musa, yang tentu berbeda jauh dengan kehidupannya sewaktu ada di Mesir, di istana Firaun. Tidak terdengar banyak orang yang berteriak-teriak, meminta bantuan, dan yang memerintah orang-orang yang diperbudak. Tidak terdengar atau tidak terlihat hiruk-pikuk kehidupan di Mesir, bahkan segala ketentuan, pengaturan yang ada di istana. Semuanya itu telah ditinggalkan Musa. Dan ia sekarang berada di padang penggembalaan. Bersama kambing domba, bersama keluarga kecilnya, bersama keluarga mertuanya imam di Midian ini. Perjalanan yang begitu panjang, hampir 40 tahun. Ia menjalani kehidupan yang berbeda sekali, yang sangat kontras. Dan ia biasa menggembalakan kambing domba mertuanya, Yitro. Tentu ia bukan hanya bertanggung jawab terhadap keluarganya, tetapi juga bertanggung jawab terhadap apa yang dikerjakannya. Pada momen di mana ia sudah cukup waktunya, genap waktunya, Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa. Ada peristiwa yang biasa yang dapat dilakukan oleh penggembala kambing domba untuk
sesekali menyeberang ke wilayah padang gurun atau ke seberang padang gurun untuk melihat apa yang terjadi di sekitar. Tetapi kali ini Musa berjumpa dengan sebuah peristiwa yang tidak mungkin terlupakan seumur hidupnya, di mana Tuhan Allah menyatakan dirinya secara pribadi kepada Musa. Tiga hal yang dijelaskan di dalam perjumpaan Allah yang menyatakan diri dengan Musa. Selain ia menyatakan diri sebagai malaikat Tuhan, Allah yang menyatakan diri, Tuhan yang berjanji. Ketiga nama yang diungkapkan dan ditulis oleh Musa dalam kitab Keluaran ini memberikan kepada kita pengenalan akan Allah yang lebih lengkap. Malaikat Tuhan. Nama ini tidak familiar di telinga orang-orang Israel pada waktu itu. Bahkan mungkin bagi Musa. Namun Musa yang menuliskan nama ini dalam kitab Keluaran ini berdasarkan inspirasi dari Roh Kudus memberikan kepada kita gambaran mengenai keberadaan Allah yang menyatakan diri. Ini adalah penyataan Allah yang langsung kepada Musa, bukan di dalam tanda-tanda kehadirannya, seperti kehadiran dari Tuhan di tengah-tengah orang-orang Israel pada waktu berikutnya, tiang awan dan tiang api. Tetapi ini adalah penyataan Allah langsung. Dan ini berdasarkan pengajaran dan pemahaman kita yang sampai saat ini kita yakini, ini adalah kehadiran daripada pribadi kedua dari Allah Tritunggal yang menyatakan dirinya kepada Musa untuk menyampaikan apa yang seharusnya dan pengutusan Musa kepada bangsa Israel menjadi pemimpin untuk membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Ini sangat jelas ditulis, sangat konkret disampaikan. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Suatu penglihatan yang sungguh sangat menakjubkan. Suatu penyataan yang sungguh sangat mengherankan. Karena belum pernah dialami oleh Musa hal yang sangat spektakuler ini. Ia bisa melihat kemegahan istana Firaun, kemegahan bangunan-bangunan yang dibuat di Mesir, kemegahan daripada kota-kota yang ada di Mesir, tetapi itu tidak dapat sebanding sedikit pun dengan kebesaran, keagungan dari nyala api yang dilihatnya. Malaikat Tuhan menampakkan diri dan menyala-nyala seperti api. Pada saat itu Musa terkesima dan ia melihat. Luar biasa penglihatan itu. Karena semak duri itu tidak terbakar, tetapi api itu betul-betul nyata adanya. Dan ketika itu, malaikat Tuhan yang menyatakan diri, di ayat 4, dituliskan dengan nama Tuhan. Malaikatnya tidak disandingkan dengan nama Tuhan, lalu disandingkan dengan nama langsung Tuhan. Tuhan melihat Musa mau memeriksa apa yang terjadi. Dan ketika Musa mendekat, semak duri itu diganti lagi dengan panggilan sebutan Elohim, Allah. Dan ia memanggil Musa, Musa, Musa. Musa berbicara dan berkata, ya Allah. Jadi ada tiga hal tadi yang saya sebutkan di awal, menyatakan keberadaan Allah pada ayat-ayat ini. Malaikat Tuhan, Tuhan, dan Allah. Malaikat Tuhan untuk menggambarkan kebesaran dan keagungan Tuhan. Tuhan yang menyatakan dirinya, dan Allah yang berfirman. Ini sungguh sulit dimengerti mengapa Musa menuliskan dalam beberapa ayat ini nama-nama Allah yang berbeda-beda. Ini menunjukkan bukan kebingungan dari Musa, tapi menunjukkan kemegahan Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah yang tidak dapat dipikirkan dalam waktu yang singkat dan dikatakan dalam pernyataan yang sederhana. Tuhan yang tak terhampiri menyatakan diri dapat hadir di tengah-tengah sejarah manusia. Allah yang mencipta langit, bumi, dan segala isinya
berfirman, memanggil Musa. Ini keajaiban dari beberapa ayat ini saja. Dan Musa menerima panggilan itu. Ia menyatakan, "Ya Allah." Dan Allah berfirman, "Jangan dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus." Tempat di mana Musa berdiri adalah tanah yang kudus. Kasut itu bisa jadi sudah kotor, entah karena menginjak kotoran kambing domba, lumpur, debu, atau apapun. Musa mau melihat, Tuhan mau supaya Musa menanggalkan kasutnya. Bertelanjang kaki, ada di tanah yang kudus yang dikhususkan. Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir di mana Musa menunjukkan keberadaannya apa adanya. Dan di dalam ayat yang ke-6, Allah berfirman, memperkenalkan dirinya kepada Musa. Adalah Allah yang disembah, diagungkan, dipuji, dipuja oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Mungkin saja selama ini Musa sudah mengetahuinya, tapi belum mengenalnya. Mengetahui keberadaan Allah yang ada dan meyakini bahwa Ia ada adalah satu hal penting bagi setiap orang yang mempercayai keberadaannya. Tetapi tidak cukup untuk bisa mengenal Allah. Mengetahui bisa melalui kisah-kisah yang diceritakan, firman Tuhan yang diberitakan, pengalaman yang dibagikan. Tetapi mengenal itu datangnya dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang berinisiatif memperkenalkan dirinya kepada Musa. Bukan memperkenalkan dirinya dengan cara yang diingini oleh Musa, tetapi dengan cara yang dikehendaki Allah. Dan ia menyatakan bahwa ia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Artinya Musa mengetahui dan sekarang menyadari bahwa yang selama ini ia ketahui adalah benar adanya, dan ia sekarang berhadapan-hadapan dengan dirinya Allah. Yang disembah, diagungkan oleh Abraham, nenek moyang mereka, bangsa Israel, Ishak, dan Yakub. Dan ini menjadi sesuatu pengetahuan yang tidak hanya sekedar diketahui, dimengerti, tapi masuk ke dalam keberadaan pengetahuan yang bersifat suprarasional. Jikalau bukan Tuhan yang menyatakan dirinya, selamanya Musa hanya tahu tentang keberadaan Tuhan Allah menurut kata orang, menurut cerita-cerita ayah ibu atau nenek moyangnya. Tetapi sekarang langsung berhadapan-hadapan dengan muka dengan Tuhan Allah. Ini hal yang penting juga bagi kita, bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Kita tidak hanya sekedar tahu siapa yang kita sembah. Bisa jadi saudara dan saya mengenal Tuhan Allah menurut kata pendeta, kata orang tua, kata buku ini dan buku itu. Tetapi sudahkah kita memiliki pengalaman Tuhan yang berbicara kepada kita secara pribadi? Bukan hanya tahu, tapi mengenal. Mengenal, mengkonfirmasi bahwa siapa yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Abraham sudah lama meninggal, Ishak sudah lama meninggal, Yakub sudah lama meninggal, bahkan 400 tahun lebih keturunan Yakub ada di Mesir, dan Musa ada di tanah Midian hampir 40 tahun, baru ia tahu dan kenal siapa Allah yang menyatakan diri. Di ayat 7, lagi-lagi penulis ini dari kitab Keluaran ini mengganti nama Allah dengan nama Tuhan berfirman. Tuhan yang menyatakan diri yang maha, yang tak terhampiri, yang maha, yang hadir dalam sejarah. Tuhan yang menyatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku. Kesengsaraan umatku. Suatu pernyataan yang pertama kali didengar oleh Musa, umatku. Bukankah ini adalah sebuah pernyataan yang sungguh-sungguh memberikan kepada kita gambaran yang sungguh penting bagi orang percaya? Tuhan Allah menyatakan bahwa bangsa Israel yang kurang lebih ada 2 juta di Mesir itu adalah umatnya. Tentu ini bagi kita yang membaca sekarang tidak mengagetkan. Tetapi kalau kita menelusuri pada kitab Kejadian sampai dengan
ayat ini dinyatakan, ini sungguh sangat mengagumkan. Karena Tuhan yang memperhatikan umatnya yang sengsara karena diperbudak, dianiaya, dan menderita karena hal itu. Lalu dilanjutkan bahwa Tuhan yang turun melepaskan mereka. Tuhan sendiri yang melepaskan umatnya yang diperbudak. Karena tidak ada kuasa, kekuatan, kuasa apapun yang bersifat otoriter yang dapat menaklukkan kekuasaan Mesir, Firaun, dengan segala kehebatannya, keagungannya. Tidak ada pada zaman itu. Mesir menjadi kerajaan adidaya yang sangat superpower. Siapa yang sanggup melepaskan dan membebaskan orang-orang yang diperbudak? Tidak ada. Dan Tuhanlah yang mampu membebaskan dan melepaskan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berfirman, berkata kepada Musa, Aku yang membebaskan mereka dari tangan Mesir. Mereka umatku, aku akan bebaskan, dan bukan hanya dibebaskan dari perbudakan, akan dibawanya ke negeri perjanjian. Negeri yang berlimpah susu dan madu. Negeri yang pernah dijanjikan oleh Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Ke negeri itu dikembalikan ke tanah perjanjian. Tentu ini sesuatu yang perlu kita renungkan. Bagaimana kita meyakini bahwa Tuhan bukan hanya mampu membebaskan kita dari perbudakan, tapi menuntun kita masuk ke negeri yang telah dijanjikan. Dan dijanjikannya dengan sungguh-sungguh, dengan kuasa. Walaupun nantinya di negeri yang dijanjikannya itu, orang-orang Israel akan melewati padang gurun, akan menjalani peperangan melawan suku-suku yang jahat, barbar, dan sangat luar biasa kejahatannya, mereka akan tetap bisa ada di tanah Kanaan, tanah perjanjian itu. Demikian juga kita yang telah dibebaskan dari dosa, dari cengkraman iblis, dari kuasa dunia. Kita memang akan menjalani hidup melewati padang gurun dari persinggahan ke persinggahan berikutnya, dan kita akan terus berperang melawan kejahatan, ketidakadilan, ketidakberesan hidup dengan sungguh-sungguh sampai pada akhirnya Tuhan memberi kemenangan demi kemenangan sehingga kita dapat menikmati kelimpahan madu dan susu. Itu yang menjadi pesan Tuhan kepada Musa. Dan untuk itulah Tuhan Allah menyatakan kepada Musa, Aku mengutus engkau. Suatu penyataan yang baru pertama kali didengar oleh keturunan Abraham. Abraham dipanggil untuk masuk ke tanah Kanaan, menerima janji. Ishak diteguhkan panggilan perjanjian untuk tetap tinggal ada di tanah perjanjian. Dan Yakub berjuang, bergumul 20 tahun untuk akhirnya kembali ke tanah perjanjian. Ketiga leluhur bangsa Israel ini dipelihara Tuhan, dijagai Tuhan dalam pergumulan perjuangan iman mereka masing-masing. Tetapi hal yang berbeda dengan Musa. Musa bukan hanya dipanggil dan keluar dari tanah Midian untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, Musa diutus. Inilah pengutusan yang pertama yang penting untuk kita ingat. Jadi perlu dan penting kita menyadari bahwa penting dan perlunya seorang pemimpin yang membawa orang-orang yang diperbudak, yang tidak mengalami kehidupan yang sejahtera, yang sedang menderita, untuk dibebaskan, dilepaskan, melewati padang gurun, berperang melawan orang-orang jahat, untuk hidup sejahtera, berlimpah susu dan madu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, seorang pemimpin yang diutus Tuhan adalah seorang pemimpin yang berjuang bagi kemuliaan Tuhan dengan visi yang jelas, dengan misi yang benar-benar terukur apa yang dikerjakannya. Visinya jelas, Tuhan mengutus Musa. Misinya membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Langkah-langkah yang harus dilewati, menjalani padang gurun, berperang melawan orang-orang yang jahat yang memberontak kepada Tuhan Allah. Namun apa yang menjadi respon Musa? Musa tidak segera serta-merta ia memberi jawaban, ya, aku siap. Tidak demikian. Mengapa? Musa tidak sesegera seperti ia punya kepekaan terhadap saudara-saudaranya yang pernah dianiaya orang Mesir itu. Karena Musa sudah dilembutkan hatinya, dan Musa mendapatkan banyak pengajaran di padang penggembalaan, dan menyadari tidak mudah menggembalakan orang-orang yang diperbudak. Menggembalakan kambing domba saja itu tidak mudah. Apalagi menggembalakan manusia yang sudah
beratus tahun dalam perbudakan. Kalau ingin menjadi pembela, menjadi orang yang terkenal, seperti menjadi seorang juru selamat, itu cukup dengan kekuatan dan kuasa bisa selesai, dapat diyakini. Tetapi kalau untuk menjadi pemimpin yang menggembalakan orang-orang yang diperbudak agar siap masuk ke tanah perjanjian dan siap berkarya di tanah perjanjian sehingga menghasilkan madu dan susu, itu sangat tidak mudah. Lebih sulit menggembalakan orang-orang Israel daripada menggembalakan kambing domba. Kalau menggembalakan kambing domba, ada yang terserak, ada yang hampir ke jurang, ada yang mau dimakan oleh serigala. Musa sudah bisa menghandle-nya, bisa menjalaninya dengan baik. Karena kambing domba tinggal diberikan perintah, diberikan panduan, lalu dengan tongkatnya, Musa dapat mengatur kambing domba ke kumpulannya dan akhirnya bisa menikmati air yang jernih, rumput yang hijau untuk dimakan. Tetapi berbeda dengan manusia yang sudah diperbudak, yang sudah terbiasa hidup diperintah dengan tangan besi. Padahal Musa diperintahkan untuk membentuk orang-orang Israel agar siap menjadi prajurit-prajurit yang dapat menaklukkan kegelapan, yang dapat menghancurkan ketidakadilan, dan bersedia berkarya untuk kesejahteraan. Itu sebabnya Musa berpikir dan berkata, siapakah aku ini yang dapat menghadapi Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Menghadapi Firaun sendiri sudah ada pertimbangan, melawan pasukan elitnya, menghadapi penjagaan, bagaimana bisa menyampaikan pertolongan, permohonan, petisi, supaya Firaun membiarkan orang-orang Israel, umat Tuhan ini keluar dari tanah perbudakan. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Karena tenaga, kekuatan dari orang-orang Israel untuk membangun kota-kota, tempat-tempat di Mesir itu sangat dibutuhkan. Sumber daya manusia ini tidak mungkin dilepaskan begitu saja. Siapa yang menggantikan? Lalu apakah penggantinya mampu menggantikan? Banyak pertimbangan dari Musa tentang hal itu. Maka kesimpulannya adalah normal dan wajar. Siapa aku ini? Hanya seorang penggembala kambing domba berhadapan dengan seorang Firaun, penguasa adidaya waktu itu. Yang kedua, bagaimana membawa budak-budak ini, budak-budak bagi Mesir ini, umat Tuhan ini, yang punya kebiasaan yang sangat tercemari oleh kebiasaan Mesir ini, keluar dari Mesir. Menggiring kambing domba, itu 1.000 kambing domba, atau ratusan kambing domba dapat digiring dengan kekuatan suara, tenaga, dan otoritas. Tetapi membawa satu orang dari perbudakan, itu resikonya adalah nyawa. Bagaimana berhadapan dengan kondisi ini? Maka pertimbangan pernyataan dari Musa mengatakan, siapa aku ini? Bagaimana bisa bawa orang Israel itu keluar dari Mesir? Tapi jawaban Tuhan sungguh sangat di luar dugaan. Dia berpikir Tuhan hanya memberi perintah. Tuhan hanya memberikan peraturan, pengutusan, cukup. Inilah perbedaannya Tuhan yang kita sembah dengan Tuhan atau ilah yang disembah oleh kepercayaan lain. Tuhan yang kita sembah dan yang kita agungkan, yang dipuja dan dipuji oleh Abraham, Ishak, Yakub, dan yang memperkenalkan diri kepada Musa adalah Tuhan yang tidak hanya memberi perintah dan pengutusan, tetapi Tuhan yang menyatakan diri. Ia berkata, berfirman, aku menyertai engkau. Aku akan menyatakan diri sekali lagi kepadamu ketika engkau sudah keluar. Aku yang mengerjakannya itu melalui dirimu. Sungguh sangat menakjubkan dan sungguh sangat mengherankan. Adakah Tuhan, ilah, sesembahan, yang bukan hanya memberi perintah, yang bukan hanya menyuruh dan menjanjikan tentang hal-hal yang baik? Adakah Tuhan seperti itu? Tidak ada. Selain apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Selain yang dipuja dan puji Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan seluruh umat Tuhan sepanjang zaman sampai saat ini. Sampai selama-lamanya. Aku menyertaimu. Ketahuilah, aku menyertaimu dan aku akan hadir di mana engkau akan berjumpa lagi dengan di Gunung Horeb ini. Dan di situ nanti kita akan belajar Tuhan menyatakan diri sekali lagi dan ia memberikan firman, hukumnya yang sungguh perlu dan penting untuk Israel dan seluruh umat manusia sampai saat ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, apa yang menjadi tujuan dari orang Israel ini keluar dari perbudakan? Bagi sementara kita hanya melihat orang Israel bebas keluar dan ia bebas melakukan apa saja setelah dibebaskan, jawabannya tidak.
ada tujuan yang paling utama, bukan tanah Kanaannya, bukan susu dan madunya, bukan pembebasan dari perbudakan di Mesir itu, bukan. Yang paling esensial dari semua tujuan yang Tuhan mau supaya orang Israel ini, umatnya ini keluar, adalah agar umat Tuhan beribadah kepada Allah. Biarkan umatku beribadah kepada Allah. Karena beribadah kepada Allah adalah hak asasi manusia yang paling inti dari semua hak apapun yang ada di dalam kehidupan manusia. Dan Tuhan mau mengembalikan itu pada diri umatnya. Yang bisa saja, seperti saya jelaskan pada video sebelumnya, mereka tercemar dengan sesembahan kepada patung, buatan tangan manusia, benda-benda langit, dan apa saja yang mungkin disembah orang Mesir. Mereka bisa saja pada waktu itu benar-benar dibutakan oleh ilah zamannya, sehingga mereka tenggelam dan tidak beribadah kepada Allah. Padahal ibadah kepada Allah itu paling esensial dalam hidupnya orang Israel, umat Tuhan. Dan itu menjadi tujuannya. Bukan limpahnya madu susu di tanah Kanaan, bukan bebas dari perbudakan dan lepas dari semua kemungkinan bekerja lagi, tidak demikian, tetapi ibadah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ini hal penting pengajaran bagi kita. Siapapun yang memaksakan kehendaknya dan yang menahan orang-orang percaya untuk tidak beribadah, maka murka Tuhan turun atas orang-orang tersebut. Saya tekankan bagian ini untuk konteks kita. Siapapun, pemerintah manapun, kekuatan dan kuasa manapun yang menahan dan yang menolak, bahkan yang menghalang-halangi orang Kristen beribadah kepada Tuhannya, maka turunlah atasnya murka Tuhan, api dari surga, menghanguskan mereka. Karena umat Tuhan dipanggil untuk ibadah. Ini hal penting untuk kita ingat dan kita pahami. Dan itu menjadi pengajaran yang paling pertama sekali disampaikan oleh Tuhan Allah kepada Musa. Mengapa demikian? Karena memang Tuhan telah menetapkan siapa di antara umat manusia yang diciptakan yang kembali kepadanya untuk beribadah. Yang tidak diciptakan untuk kembali, diciptakan untuk binasa. Ini fakta. Dan itu sebuah kenyataan. Dan mereka yang diciptakan untuk binasa, mereka pasti akan menghalang-halangi umat Tuhan untuk beribadah. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, pengajaran hari ini sungguh sangat memberikan kepada kita penyataan-penyataan Tuhan yang ajaib dan yang agung. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara dan saya yang mendengarkan firman ini. Karena Tuhan yang kita sembah, bukan hanya Tuhan yang menyatakan diri, Tuhan yang berjanji, Tuhan yang memberi berkat, tetapi Tuhan yang menyertai dan menuntun kita untuk kembali kita beribadah kepadanya dengan penuh kebebasan. Kebebasan beribadah adalah hak yang diberikan Tuhan kepada setiap orang percaya. Dan kalau ada yang menghalang-halangi, yang menghambatnya, murka Tuhan turun atas orang tersebut. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara untuk menghayati firman ini dan mengingatnya dalam hati dengan meyakini Tuhan beserta dengan kita. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ayat-ayat yang sudah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Kiranya firman ini bukan berlalu begitu saja, tetapi kami mau sungguh tersimpan di hati kami. Dan kami menyadari Tuhan yang baik, Tuhan yang berinisiatif membebaskan kami dari perbudakan, dari cengkraman, kekuasaan, kegelapan, sehingga kami boleh bebas beribadah dengan penuh sukacita, melewati padang gurun yang berat, menghadapi kejahatan-kejahatan yang ada, namun kami boleh bersukacita karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Bapak, berkat-Mu atas kami sekalian. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.